Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang kembali di channel ini, kiranya memberkati sebanyak-banyak mungkin orang. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa selama 40 hari berturut-turut kita akan belajar, meneliti, memahami, dan berbagi mengenai topik Kerajaan Allah. Ini merupakan hari kedua kampanye Kerajaan Allah. Kita langsung pada Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu, pengharapan orang banyak pada waktu itu tuntas sudah. Karena apa? Yesus naik. Tetapi justru Yesus naik inilah menjadi simbol, menjadi meterai daripada kedatangannya untuk menjadi raja dan menjawab kebutuhan mereka, yaitu pemulihan kerajaan bagi Israel, pemulihan kerajaan bagi orang-orang pilihannya. Dan pertanyaan mereka, bayangkan saudara, bahwa mereka ingin kerajaan yang alamiah, kerajaan yang kelihatan. Dia minta pemulihan kerajaan bagi Israel secara nyata. Ada istananya, ada tahtanya, dan luar biasa permintaan mereka adalah Yesus menjadi rajanya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu, saudara. Selama 40 hari sebelum dia terangkat, dia memberitakan satu hal ini, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan Yesus menjawab bukan secara daging, tetapi secara rohani. Yesus berkata, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ada bagian kita, yaitu menjadi saksi setelah Roh Kudus memenuhi murid-murid. Setelah Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya." Itu sebabnya memberitakan kerajaan Allah bukanlah pekerjaan manusia daging, tetapi pekerjaan manusia roh, manusia rohani yang telah mengalami kelahiran kembali, yang telah mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus. Apakah saudara sudah mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus? Maka kalau itu sudah terjadi, kita punya hak untuk mengabarkan dan menyaksikan bahwa Yesus terangkat dan dia akan datang kembali sebagai Raja bagi kita yang percaya. Bapak Ibu, apa yang menjadi jaminannya? Dikatakan oleh dua orang berpakaian putih, disaksikan oleh orang-orang yang melihat Yesus naik, bahwa Yesus yang naik ke surga, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini jaminan. Kabarkan ini, bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Pada waktu perjanjian lama, Yesus akan datang sebagai juru selamat, sebagai korban Paskah, sebagai anak domba yang disembelih untuk pengampunan dosa dunia. Tapi kedatangannya kali yang kedua adalah sebagai Tuhan dan Raja.
untuk memisahkan kambing dari domba, memisahkan orang yang menyembah Tuhan dan yang tidak menyembahnya, memisahkan orang yang kudus daripada orang pada umumnya yang cemar. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah iman percaya kita dan pengharapan kita akan pemulihan segala sesuatu. Itu akan dijawab pada waktu hari kedatangannya. Di dalam ayat yang lain disebut, dan Yesus akan tetap ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Bapak Ibu, mengabarkan tentang kerajaan Allah adalah suatu hak istimewa orang-orang percaya. Maukah engkau menerima hal itu? Percayai itu hari ini menjadi bagian. Asal engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu, engkau punya hak untuk melakukan perintah ini. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus tidak pernah memberi perintah yang tidak dapat kita lakukan. Setiap kali Yesus memberi perintah, itu dapat kita lakukan. Dan bukan dengan cara daging, tetapi oleh Roh-Nya yang memberikan kita kekuatan dan hikmat. Seperti Yesus memberitakan kerajaan Allah, kita dapat melakukannya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh Roh Kudus yang menjadi kekuatan, hikmat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita memiliki iman dan percaya ini, menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua dengan mengabarkan kerajaan Allah. Bapa, kami percaya dan menerima kuasa firman-Mu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 pada hari ini. Kami memiliki pengharapan yang sama, pemulihan segala sesuatu. Dan kami tahu Yesus sudah memastikan kedatangannya kali yang kedua untuk menjemput kami, orang-orang yang percaya. Biarlah gerejamu, orang-orang percaya, murid-muridmu, hamba-hamba dan pelayan-pelayanmu memberitakan kerajaan Allah di mana Yesus adalah rajanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, nama yang mulia itu, kami bersyukur dan berdoa. Amin.